Kenapa hanya pesanggrahan, Tuan? Dengan rakyat saya yang banyak, kita bisa membangun istana. Bahkan di antara mereka ada golongan siluman yang cukup memiliki kesaktian. Mereka bisa mendatangkan batu dan para siluman pengukir. Yang penting, harus ada tenaga yang mampu mengawasi pekerjaan mereka. Saya kira Jembawan dan Menda pasti bisa mengatur semua pekerja. Juga Anoman dan Anggada. Anila juga bisa, karena dia putra Betara Narada. Dan tentu saja, saya sendiri akan turun tangan. Saya akan buatkan gambarnya. Baik. Yang penting adalah istana itu harus mempunyai menara pengintip yang mengarah ke Laut Selong.
makanan ini untuk apa? Untuk istirahat Kanda Rama. Yang ini untuk Pasamuan Agung. Anak itu tenaganya luar biasa. Tapi kesaktiannya belum teruji. Tuan, lapor Tuan. Tuan, lapor Tuan. Buaya-buaya itu menyerang lagi. 5 rakyat kita dimangsa Tuan. Anoman, mau kemana? Buaya-buaya itu harus dihajar. Aku ingin ketemu rajanya, Paman. Dia harus ditaklukkan supaya tidak mengganggu lagi. Ayo, kerja lagi. Siapa kamu? Siapa yang mengizinkan kamu masuk istanaku? Hah? Anak buahmu mengganggu rakyatku. Mereka telah memangsa beberapa orang dari rakyatku. Tapi sekarang saya minta, rakyatmu tidak lagi menyantap rakyatku. Karena kami sedang bekerja untuk kesatria yang akan menghancurkan kejahatan. Ya. Ampun, ampun aku menyerah. Aku minta ampun. Kamu harus ikut aku untuk menghadap Gusti Rama. Ampun, aku jangan dibunuh. Kasihan rakyatku. Kamu harus minta maaf pada beliau. Mudah-mudahan Gusti Rama mengampunimu. Ayo. Ayo, Tangan batu taruh di sini. Ayo. Ayo cepat. Dia Raja Buaya yang kelaparan, Paman. Rakyatnya banyak mengganggu rakyat kita. Banyak rakyat kita yang menjadi korban. Terserah Paman memberikan hukuman apa kepada dia dan seluruh rakyatnya. Ampun Tuhan, hamba menyerah. Ampun, ampun Tuhan. Bagaimana Gusti? Iya. Siapa namamu? Seraba Gusti. Kamu bersedia menjadi anggota masyarakat kami? Hamba bersedia Gusti. Baik. Karena kamu bersedia menjadi warga kaum Wanara, maka di depan namamu akan kububui nama Kapi. Artinya kerah. Kapi Seraba. Terima kasih Gusti. Wah, wah, wah. Jadi bagus namanya, Kapi Seraba. Daripada sebelumnya. Nama kok Seraba. Salah-salah orang bisa menyebutnya Serabi. Kalau begitu, aku juga mengganti nama. Nah, jadi Kapi Sebawan, biar gagah.
tempat ini adalah istana kedua kalian selain Goa Kiskenda. Ini semua hasil karya dan karsa kalian sendiri. Maka, kedaton ini akan kuberi nama Pancawati. Seluruh rakyat Kiskenda, ada sebuah keinginan yang ingin kusampaikan kepada kalian semua. Saat ini, istriku ditawan oleh Maharaja Rahwana dari Alingkadirja. Berita ini aku dengar dari seekor burung Raja Wali yang bernama Jatara, yang mencoba menolong istriku. Namun dia tidak berhasil, dan bahkan dapat dikalahkan oleh Rahwana. Aku hanya ingin mendapatkan kepastian bagaimana kesehatannya, keadaannya, dan keselamatannya. Nah, siapa di antara kalian yang berani menjadi utusanku untuk menyelundup ke Alingkadirja? Saya, Gusti. Ya, kamu ke depan. Kenapa kamu duduk di belakang, Anoman? Sama saja, Paman. Di belakang pun saya masih bisa mendengar sabda Gusti Ramawijaya. Kamu sanggup, Anoman? Kenapa dari tadi diam saja? Hamba tidak ingin mendahului yang lain, Gusti. Mungkin ada yang lebih dulu sanggup daripada saya. Baik, kalau kamu bertemu istriku, berikanlah cincin ini. Dan pastikan dengan teliti bahwa cincin ini masih cukup dipakai di jari manisnya. Pergilah, Gusti. Mudah-mudahan anak itu tidak sekedar berani. Ya, seorang telik sandi yang baik, di samping berani, dia juga harus cerdas. Mata batinku mengatakan bahwa Anoman memiliki semua persyaratan itu. Anoman, apa yang kamu lakukan? Kenapa membuat kerusakan di sini? Saya menggunakan batu dan pohon untuk tumbuhan loncatan saya menyeberangi lautan. Tapi ternyata tidak ada yang kuat, Paman. Oh, Anoman, naiklah ke tanganku.
dan melompatlah sekuat tenagamu. Mohon ampun, hamba akan menginjak tangan Gusti. Ya. Mau cari siapa anak muda? Maaf, Kek. Saya mau mencari negeri Alengka Dirija. Dari mana kamu? Buat apa kamu datang ke negeri yang penuh angkara murka itu? Saya utusan Gusti Ramawijaya dari seberang lautan di Gunung Reksamuka. Lompatanmu terlalu jauh. Kau sudah berada di bagian selatan pulau ini, sementara Alengka berada di utara. Berapa hari perjalanan kalau saya sampai ke sana? Kenapa harus berjalan? Padahal kamu bisa melompat dengan pesat. Saya tahu, kamu memiliki ajian seepi angin milik Batara Bayu. Saya tahu batu dan pepohonan di sini tidak akan kuat menahan jejakan kaki saya. Seharusnya kau bisa terbang. Jadi untuk bisa lebih mudah mendapatkan apapun yang kau cari, raja negeri yang kau kunjungi itu juga bisa terbang. Ya, semua manusia memiliki kelebihannya sendiri, Kek. Dewata tidak memberi saya kekuatan untuk bisa terbang. Mungkin Dewata takut saya menjadi jumawa karena kelebihan itu. Aku senang mendengar jawabanmu yang santun itu, anak muda. Sangat mustahil orang seperti kamu akan menjadi orang yang jumawa. Ya, Maukah kamu ku beri ilmu supaya bisa terbang? saya akan sangat berterima kasih, Kek. Kalau kakek memberikan kepercayaan pada saya untuk mendapatkan ilmu itu. Mungkin akan banyak berguna bagi perjuangan saya untuk membantu Gusti Ramawijaya untuk merebut kembali istri beliau yang diculik oleh Raja Alengka itu. Kalau kamu mampu menghabiskan nasi ini, ilmu Raja Wali Putih akan kuberikan padamu.
Dengan menelan mangkok nasi itu, kau telah lulus. Kau bisa terbang seperti burung. Kulitmu keras seperti baja, dan badanmu akan tahan api, tidak bisa dibakar. Terima kasih, Kek. Terima kasih. Berangkatlah sekarang. Lakukan tugasmu sebaik mungkin. Berangkatlah. Terima kasih, Kek. Saya mohon pamit. Anakmu benar-benar pilihan dewa, Anjani. Romo bangga mempunyai cucu seperti dia. Mudah-mudahan dia diberi kekuatan untuk menumpas keangkaramurkaan Rahwana. Lucu sekali. Kembang sepatu, kembang kenanga. Buah duku di atas kayu. Monyet? Kok bisa bicara? Dayang cantik, mau kemana? Bolehkah aku ikut denganmu? Boleh. Ayo. Sini. Nyet, sini. Sini. Aduh, lucu sekali. Kamu tidak usah menutup-nutupi kenyataan, Trijeta. Saya yakin kamu dapat tekanan dari uakmu karena sikap saya tidak berubah sedikit pun. Hamba masih bisa mengatasi, Gusti. Mungkin karena Wak Rahwana sangat tergila-gila pada Gusti. Wak Rahwana menganggap bahwa Gusti adalah titisan dari Dewi Widowati yang pernah ia gandrungi beberapa puluh tahun yang lalu. Siapa yang mengizinkan kamu masuk membawa binatang ke Taman Sari? Untuk kesenangan dan kebahagiaan Gusti Dewi Sinta, tidak perlu ada izin-izinan. Aku tidak percaya Dewi Sinta suka sama monyet. Kalau tidak percaya, ya sudah. Saya harap dia cepat-cepat marah dan menurunkan hukuman yang berat kepadaku karena menolak kemauannya. Kenapa bicara Gusti seperti orang yang putus asa? Jangan-jangan cuma saya yang bertahan setia. Sementara Kanda Ramawijaya tidak ada kabar beritanya. Alangkah sia-sianya pengorbananku kalau sampai hal itu terjadi. Gusti sendiri pernah berkata bahwa seorang istri harus setia. Dan Gusti sendiri pernah bilang bahwa Gusti Ramawijaya adalah seorang laki-laki yang setia dan bertanggung jawab. Sudah lama saya menjadi tawanan di sini. Sementara sampai sekarang, sama sekali tidak ada usaha yang dilakukan oleh Kanda Ramawijaya, baik untuk mengetahui atau mendengar keadaan saya. Itu kan Gusti Dewi. Dapat bunganya, Dayang? Lengkap, Gusti Dewi. Maaf, hamba nemu seekor monyet lucu. Mana? Ini Gusti Dewi. Dia dapat bicara, Gusti. Mungkin
Gusti berkenan untuk sekedar hiburan? Benar, kamu bisa bicara. Benar, Gusti. Dayang, bawa bunga itu ke tempat persembahyangan. Dan kamu persiapkan untuk upacara persembahyangan senjakala nanti. Baik. Ampun, Gusti. Maafkan cara hamba memasuki keputaran ini. Hamba Anoman diutus Gusti Rama untuk menyampaikan ini, Gusti. Apa pesan gustimu? Beliau cuma menyampaikan apakah cincin itu masih muat di jari manis Gusti seperti dulu. Lihat Anoman, cincin ini masih cukup seperti dulu. Katakan kepada gustimu kalau aku masih tetap suci. Dan kalau Rahwana berani menyentuh kulitku, aku akan berdiri. Kanda Anoman, sampaikan kepada Gusti Ramawijaya. Saya Trijata siap menjadi saksi atas kesucian Dewi Sinta. Semuanya akan hamba sampaikan, Gusti Sinta. Termasuk kesaksian Trijata. Di mana Kanda Rama berada? Gusti Rama telah mendirikan kerajaan monyet di seberang Laut Selong ini. Nama negerinya Pancawati. Kami sedang mempersiapkan pasukan untuk menyerbu kemari. Sebenarnya, hamba bisa membawa Gusti sekarang juga. Tapi Gusti Rama tidak memerintahkan. Hamba mohon, Gusti Sinta tetap bersabar sampai datangnya hari pembebasan. Aku sudah bahagia, sudah ada kabar dari Kanda Rama. Katakan, aku sudah sangat rindu. Hamba mohon diri, Gusti. Hamba ingin melihat-lihat kehebatan negeri ini. Kanda, hati-hati Kanda Anoman. Di sini gudangnya orang sakti. Jangan sampai Kanda tertangkap. Karena kekejaman orang Alengka lebih buas dari binatang. Terima kasih atas nasihatmu, Trijata. Mudah-mudahan Dewata melindungi saya. Ada apa kamu mundar-mandir? Kalian ini benar-benar pohon begitu saja dijaga. Apa rakyat Alengka suka mencuri daun? Hah? Atau memakan ranting kering? Hah? Hai, pergi dari sini. Tidak ada
ada seorang pun yang diperbolehkan mendekati pohon keramat ini. Ayo pergi. Baik, baik Tuan. Aja. Hei, monyet, tolong! Panggil pasukan mana? Diam! Tangkap monyet itu hidup-hidup. Aku tidak mau tahu bagaimana caranya. Kalau perlu kerahkan semua prajurit Alengka. Prajurit macam apa kalian? Menangkap monyet begitu saja tidak becus. Baik, Gusti. Alah! Indrajit, menghadapi segala sesuatu itu harus tenang. Tidak usah gerasa-gerusu. Baru menghadapi seekor monyet, sudah seperti menghadapi beruang ngamuk. Saya kesal, Eyang Patih. Prajurit negara adidaya Alengka Diraja yang disegani seluruh negeri sampai di seberang lautan. Tidak bisa menangkap seekor monyet yang merusak pohon yang dipuja maharajanya. Bagaimana kalau Romo Maharaja tahu? Dia pasti murka, Eyang Patih. Aku yakin dia bukan monyet biasa. Sebaiknya kau sendiri yang turun tangan. Iya, sebaiknya saya pergi ke sana. Minggir semua! Minggir semua! Hei, nekat kamu masukkan kepalamu ke mulut singa. Karena singanya ampun Tuan Muda. Oh iya, nama saya Anoman dari negeri Pancawati di seberang lautan. Hampir seluruh negeri seberang lautan adalah taklukan Romo Rahwana. Saya tidak pernah mendengar nama Pancawati. Sekarang dengarkan baik-baik. Negeri Pancawati akan menghancurkan Alengka Dirja. Kurang ajar. Ambilkan kala rantai naga balun. Ini, Gusti. Hadapkan ini ke hadapan Romo Maharaja Rahwana. Cepat! Ayo! Ayo. Ajari anak buah Tuan untuk menghormati seorang tawanan. Hei, kamu harusnya mendapat perlakuan yang lebih buruk dari ini karena kelakuanmu yang kurang ajar. Tapi Tuan harus ingat, saya seorang telik sandi, bukan pencuri atau perampok. Hei, kamu hanya bintang rendahan yang kurang ajar. Perlakuan yang pantas untukmu adalah seperti bintang rendahan. Bawa dia ke Balai Pasemuan Agung. Sebenarnya, saya tidak meragukan keberanian dan kesaktian Anoman. Yang saya cemaskan,
apakah dia akan mampu menghadapi kesaktian Maharaja Alengkadirja itu? Bagaimana kalau sampai dia tertangkap oleh pasukan mereka? Mudah-mudahan tidak akan terjadi, Kanda. Anoman itu cukup cerdas dan juga sakti. Ya. Kalau soal kesaktian, Alengkadirja tempatnya manusia-manusia sakti. Mereka gabungan dari rakyat pelebur gangsa dan Lokapala yang terkenal memiliki ilmu kesaktian. Coba, siapa yang tidak kenal Prabu Somali dan Prabu Danaraja, sang putra Resi Wisrawa? Nah, Rahwana itu salah satu putra dari Resi Wisrawa. Memang agak mencemaskan. Anak muda biasanya suka berlebihan dan suka pamer kebisaan. Dalam keadaan seperti itu, bisa saja dia lengah, kemudian tertangkap. Lalu karena rasa percaya diri yang sangat tinggi, dia tetap berani melawan. Meski keadaannya sangat tidak menguntungkan. Bawa dia masuk. Itu tawanannya, Romo. Cium lantai penghadapanku, buluk. Siapa kamu? Berani memasuki negeriku? Namaku Rahwana, Maharaja kaya raya, pencuri istri orang. Ya. Rupanya kamu ingin pamer ilmu di sini, Gulu. Kamu belum tahu siapa Rahwana. Di sini, kesaktian sebesar apapun tidak punya arti secuil pun. Aku ingin tahu, apa kulitmu cukup kebal terhadap api? Hah? Indrajit, siapkan kayu bakar di alun-alun. Panggang buluk ini hidup-hidup. Baik, Romo. Wibisana, aku yakin manusia kera itu memang sengaja dikirim oleh pangeran dari Ayodhya untuk kembali merebut kekasihku Sinta. Wibisana, Iya, Kanda. perketat penjagaan di rumahmu. Aku akan membuatmu celaka kalau sampai terjadi apa-apa dengan Sinta. Kanda Maharaja, tidakkah kita akan lebih bijak kalau kita membebaskan Anoman dan kita pergi menemui suami Dewi Sinta untuk berdamai? Wibisana, apa telingaku tidak salah dengar? Apa maksudmu bicara seperti itu? Karena Kanda berada di pihak yang salah. Dan Dewata tidak suka pada seseorang yang suka mengganggu istri orang lain. Mulutmu sangat menyakitkan telingaku, Wibisana. Sebagai adik, seharusnya kamu selalu mendukung tindakanku. Seharusnya kamu mempengaruhi Sinta supaya cepat-cepat menerima lamaranku. Bukan malah membela orang lain. Sebagai saudara yang selalu memberikan dorongan ketika kakaknya melakukan kebaikan dan akan memberikan teguran dan nasihat manakala kakaknya berbuat lalai, apalagi sesat. Sungguh, saya tidak mau melihat Kanda Maharaja mendapat kutukan dari Dewata karena melakukan perbuatan yang paling tercela di muka bumi ini. Mencuri istri orang lain adalah perbuatan yang paling rendah, Kanda Maharaja. Kanda, hentikan dia, dirimu sendiri, kasihan. Minggir, Sarvakenaka.
Tidak boleh terjadi. Seekor singa mempunyai adik seekor domba. Sudahlah, Yuda. Biarkan Yuda Dewi. Mungkin dengan menghajar saya, Kanda Maharaja merasa puas. Saya ikhlas. Saya menjadi seekor domba. Bukan atas kemauan saya. Sebagaimana bukan kemauan Kanda Maharaja untuk menjadi singa. Tapi yang jelas, kita semua adalah putra dari Resi Wisrawa dan Ibunda Dewi Sukesi. Siapapun yang berani menentangku, dia adalah musuhku. Walaupun dia adalah adik kandungku sendiri. Saya hanya menjalankan tugas yang telah diberikan oleh Eyang Prabu Somali untuk meluruskan dan mengingatkan kalau Kanda Maharaja melakukan sebuah penyimpangan. Kau memang harus kubunuh Wibisana. Jangan kau pikir aku tidak tega untuk membunuh adik sendiri. Jangan, Nanda Maharaja. Nanda Maharaja, jangan ikuti amarahmu. Dia adik kandungmu sendiri. Kakak! Kakak, kenapa kau tega bunuh adikku? Wibisana! Wibisana! Wibisana, kamu terlalu keras kepala. Kamu selalu menentang maksudku. Siapa yang tertangkap, Dayang? Kata prajurit, dia adalah mata-mata yang tertangkap menyelundup ke dalam kedaton, Gusti Dewi. Terus, dia mau dibakar hidup-hidup, Gusti Dewi. Orangnya seperti apa? Wajahnya seperti kera, Gusti Dewi. Seperti kera. Diam kamu Kubakarna. Tangisanmu seperti sedang mengadiliku. Dia yang kurang ajar kepadaku. Lancang. Dia menyuruhku meminta maaf kepada Pangeran Ayodhya itu. Atau kamu juga mau menyerahkan aku? Hah? Saya cuma sedih. Saya tidak menyalahkan siapapun. Selama ini, ada Wibisana yang biasa menghibur saya kalau saya sedang bingung. Sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa menghibur saya. Diam kau Kubakarna. Atau kau akan kubikin diam seperti adikmu yang itu. Paman Patih. Saya Nanda Maharaja. Buang mayat Wibisana di hutan. Dia tidak berhak untuk menerima upacara Bahni Dharana, upacara Cita Sangskara, karena dia mati sebagai pengkhianat. Kanda! Baik Nanda Maharaja. Awas! Gusti Dewi. Tidak. Jangan dekat-dekat. Apinya mau dinyalakan. Apa kesalahannya? Kenapa harus dibakar hidup-hidup? Mestinya kan diadili dulu. Dia itu mata-mata. Tidak perlu diadili untuk menghukumnya dan tidak perlu dibuktikan lagi. Dan yang paling penting, dia itu telah menghina Ayahanda Rahwana. Bakar!
Jangan. Ini kutukan. Karena Kanda telah membunuh Adi Wibisana, Kanda Maharaja. Diam kamu. Pasti itu yang bikin ulah. Kurang ajar. Aku bersumpah, manusia kera itu akan kurencah dengan pedang pusakaku. Kanda Hanoman, Dewi, Kanda selamat? saya harap Dewi tidak menangisi saya. Saya benar-benar bernasib malang, Kanda. Ayahanda Wibisana telah dibunuh oleh Wak Rahwana. Dan mayatnya dibuang di hutan di kaki Gunung Suwela. Mana mungkin seorang kakak tega membunuh adiknya sendiri, Trijata? Menurut Uwak Kumbakarna, ayahanda sedang menasihati Uwak Rahwana untuk membebaskan Kanda dan mengembalikan Gusti Dewi Sinta dan meminta maaf kepada Gusti Ramawijaya. Pasti Rahwana tersinggung, kemudian membunuh ayah Dewi. Iya, itulah yang terjadi. Ya, saya akan mencari beliau. Tapi, kalau ketemu, akan saya bawa ke Pancawati. Terima kasih, Kanda Hanoman. Maaf, apakah Tuan yang membakar kota Alengkadirija? Saya membebaskan diri dari api yang mengepung saya. Tapi, api itu terbawa ketika saya terbang. Api berjatuhan ke rumah-rumah yang ada di kawasan timur Kedaton. Makanya rumah ini selamat. Saya akan berangkat, Dewi. Sampaikan salam saya kepada Gusti Sinta. Nanti akan saya sampaikan.
Siapa dia, Anoman? Maaf, Gusti Prabu. Hamba sedikit menyimpang dari perintah Gusti. Beliau adalah Wibisana, adik kandung Maharaja Rahwana. Beliau tewas dibunuh oleh kakak kandungnya sendiri. Lalu, bagaimana keadaan Dinda Sinta? Hamba melihat cincin dari Gusti masih cocok di jari manis Gusti Sinta. Dan beliau mengatakan bahwa beliau masih tetap suci. Gusti Sinta bersumpah akan bunuh diri kalau Rahwana berani menjamah kulitnya. Dia belum saatnya mati. Anoman, Saya, Gusti. di sebelah tenggara Gunung Maliawan, ada sebuah bukit di mana tumbuh pohon Sandilata Mausadi. Cepat ambil untukku. Baik, Gusti Prabu. Maaf, Kanda. Apakah Anoman tahu bentuk pohon Sandilata Mausadi itu? Oh iya, saya lupa belum beritahu dia. Hah, paling-paling dia akan kembali. Itu pasti bukit di sebelah tenggara. Tapi aku lupa menanyakan seperti apa bentuk Sandilata Mausadi itu. Anoman, kenapa kamu mengotori halaman kedaton dengan bukit itu? Gusti Prabu perlu tanaman obat. Gampang. Nanti akan kubersihkan. Itu anak kadang-kadang kelakuannya seperti wong gedeng. Kok bukit dipindah di halaman kedaton? Tapi aku benar-benar kagum dengan tenaganya. Buat apa? Tenaganya hebat kalau otaknya dangkal. Mestinya kalau perintahnya itu belum jelas, kamu jangan buru-buru pergi, Anoman. Hamba pikir kalau dibawa dengan bukitnya, Gusti Prabu bisa memilih langsung pohonnya. Sebab banyak pohon yang punya kesamaan bentuk. Sehingga tidak perlu lagi bolak-balik
Karena salah mengambil pohon. Apa sulitnya kalau kamu bertanya? Orang bertanya tidak berarti bodoh, Anoman. Bisa jadi karena dia cermat. Saya malu, Paman. Ketemu, Dinda? Sudah, Kanda Prabu. Anoman, sekarang kamu harus kembalikan lagi bukit itu. Baik, Gusti Prabu. Selamat datang di negeri Pancawati, saudaraku. Siapa? Siapa tuan-tuan? Dan kenapa saya berada di sini? Saya Rama Wijaya. Ini adik saya Laksmana. Dan yang ini Paman Sugriwa. Oh ya, dan mereka adalah ketiga hulu balang saya. Anggada, Anila, dan yang satu ini Anoman. Dia yang membawa mayat Tuan kemari. Hah? Mayat? Iya. Hamba menemukan Tuan tergeletak tidak bernyawa dengan dada hancur. Kau memang harus kumpul di sana. Jangan kau pikir aku tidak tega untuk membunuh adik sendiri. Jangan, Nanda Maharaja. Nanda Maharaja, jangan ikuti amarahmu. Dia adik kandungmu sendiri. Sia, Kanda Rahwana telah membunuh saya. Dan Tuan pasti kesatria Ayodhya, suami Dewi Sinta. Karena Tuan telah menghidupkan saya dari kematian, maka mulai saat ini, saya akan mengabdikan seluruh tenaga dan pikiran saya kepada Tuan. Tapi saya musuh saudaramu, Wibisana. Eyang Prabu Somali selalu menanamkan sikap, supaya saya selalu membela kebenaran. Dan karena kebenaran berada di pihak Gusti, maka saya akan mengabdi kepada Gusti. Walaupun yang saya akan hadapi adalah saudara-saudara sekandung saya sendiri.